Ini adalah satu kisah, satu cerita, satu kisah yang pernah, sebenarnya udah lama, udah beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami. Datang dari sahabat saya, sahabat masa kecil saya, waktu kita sama-sama, duduk di sekolahan. Kemudian mungkin beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mualaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama, sama-sama ke gereja ya. Nah, ini ceritanya begini teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Suatu hari dia bertanya kepada saya, "Kris, andaikan, ini kan andaikan ya, andai saja aku menawari engkau uang, sejumlah uang, mau nggak kamu kembali kepada agama yang dulu?" Gitu. Pertanyaan ini cukup membuat saya kaget, dan saya rasa bahwa dia bertanya kepada saya tanpa tedeng aling-aling. Kata orang Jawa ini tanpa tedeng aling-aling, jadi tanpa merasa bersalah atau dengan cueknya gitu ya. "Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya? Saya kasih uang, sejumlah uang." Lalu saya bertanya, "Emang kamu punya uang banyak?" Saya bilang gitu kan. "Ada," katanya gitu kan. "Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya?" Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, "Kalau aku kasih kamu 500 juta gimana?" Saya sempat kaget, "Banyak uang juga ya kamu," saya bilang gitu kan. "Itu cukup, uang segitu bagi saya sedikit," kata saya gitu. Pura-pura saya bagi saya sedikit, karena kalau di daerah kami di Jogja itu 500 juta itu mungkin kalau untuk membeli rumah di daerah di tengah-tengah kota itu belum dapat, karena memang rumah di daerah Jogja itu sangat mahal. 1 meter itu bisa mencapai 20 juta, 20 hingga 50 juta, apalagi dekat kawasan Malioboro. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya belum bisa kalau buat beli rumah di tengah-tengah kota, mungkin di pinggiran kota mungkin bisa ya. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1 M. "Gimana kalau 1 M?" Lalu saya bertanya kepada dia, "Jangan andai-andai, kamu punya uang nggak?" Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu," katanya. "Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang dulu?" Terus saya bilang ke dia, "Uang 1 M buat apa ya? Gitu. Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa?" Gitu. Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1 M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, "Gimana? Berani nggak?" kata dia. "Kurang deh," kata saya, "kurang segitu." "Udah, kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh. Kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya gitu." "Oke Kris, gini aja Kris, saya tantang kamu 2 miliar gimana?" Gitu. Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya gitu. Saya bilang ke dia, 2 M kayaknya cukup buat beli rumah, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain. Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung. Tentu uang segini cukup banyak ya. Lalu saya bilang ke dia, "Jangankan 2 M, saya mobil aja tidak punya, rumah cuma sepetak," kata saya. "Ya gimana? Kamu gimana? Mau nggak?" gitu. Saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, "Kamu punya uang segitu? Loh, ngece ya, kowe ngece," katanya. "Kamu ngece sama saya." Ngece itu bahasanya sama aja, kamu meremehkan saya, merendahkan saya gitu. "Kamu kan tahu saya pemain proyek," kata dia gitu. Ya memang saya tahu bahwasanya orang-orang yang bermain di proyek itu biasanya sangat mudah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi kalau pemain proyek itu biasanya kalau dia menang tender memang yang didapatkan mungkin uangnya banyak sekali. Jadi akhirnya saya percaya sama dia gitu. Terus, "Gimana Kris?
berani nggak kamu? Dia agak mendesak saya. Saya dengan santai menjawab dengan kelakar saya gitu. Ya kamu ini gimana sih, kata. Kamu bercanda, saya bilang gitu. Enggak, saya serius gitu. Akhirnya karena saya melihat sifat dia yang memang dari kita sekolah gitu, dia orangnya serius, jarang bercanda, jarang tertawa bahkan orangnya gitu. Saya akhirnya mungkin dia benar gitu. Nah akhirnya oke deh, kasih saya waktu 24 jam, kata saya. Kenapa harus kasih waktu, kata dia gitu. Loh, saya kan harus berpikir dulu gitu. Kamu itu dikasih dunia, dikasih uang, kenapa harus berpikir gitu. Orang lain pada minta uang, orang lain pada nyari uang susah, kamu dikasih dengan mudah, kenapa harus banyak berpikir, kata dia gitu. Bukan masalah itu, ini karena memang taruhannya keimanan saya bilang begitu sama dia. Karena kamu memberikan uang segitu banyaknya, kamu tidak membeli dagangan dari saya. Dalam arti saya tidak menjual sesuatu kepada kamu, tapi yang saya pertaruhkan adalah keimanan saya. Oke deh, kasih saya 24 jam, kasih saya waktu. Akhirnya kita menyudahi pembicaraan itu, dan saya pun tidak begitu menghiraukan dia, dan kami selayaknya kami seperti sahabat yang ya sudah, pembicaraan itu hanya saat itu juga gitu. Akhirnya saya pulang, kemudian saya tidak memikirkan, ketika saya pulang saya kembali seperti biasa ke aktivitas saya semula, dan saya tidak berpikir masalah, sampai di rumah saya tidak berpikir masalah uang yang tadi ya, yang nominal yang dia sebutkan tadi. Saya anggap itu hanyalah angin lalu gitu. Lalu saya seperti biasa, saya sholat seperti biasa, dan saya melakukan aktivitas seperti biasa. Selang 24 jam kemudian, sehari kemudian, dia WA saya. Kris, gimana? Sudah kamu pikirkan? Udah ada jawabannya belum? Rupanya dia serius dengan tawaran dia. Tapi saya tidak jawab. Kemudian saya biarkan saja gitu. Saya membacanya, tapi saya tidak menjawab. Lalu setiap hari saya sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Dan dalam doa saya setiap 5 waktu itu saya selalu menyempatkan doa saya kepada Allah. Tidak lupa, doa ini adalah doa sebenarnya yang jarang orang meminta kepada Allah. Karena ini adalah doa yang memang dimiliki sama orang-orang yang mencari akhirat, bukan mencari dunia. Doa ini saya kasih tahu teman-teman sahabatku yang di luar sana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati ini ke dalam kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Saya selalu berdoa di dalam sholat wajib 5 waktu saya seperti itu, dan setiap malam saya menyempatkan diri untuk sholat tahajud. Dan dalam tahajud itu saya tidak lupa selalu berdoa, ya Allah, jangan condongkan hati saya ke dalam kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada saya. Ini tidak luput doa ini, tidak luput dan tidak pernah saya tinggalkan, karena memang ini adalah benteng buat keimanan saya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, rupanya dia serius. Bahkan dia menawarkan harta yang cukup fantastis buat saya gitu. Akhirnya selang beberapa hari kami bertemu, lalu dia serius, katanya. Saya serius loh. Saya sempat berpikir gila ini orang kok banyak uangnya gitu, karena memang dia pemain proyek. Jadi akhirnya saya nanya ke dia, apakah kamu hanya punya uang 2M? Tidak ada yang tidak lebih dari itu gitu. Loh, masih kurang. Uang segitu masih kurang, Kris, katanya. Uang segitu banyak sih, banyak sekali. Tapi dengar jawaban saya.